Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat raganya, sehat jiwanya, sehat dompetnya, dan yang terpenting sehat hati. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Minggu lalu kita sudah mempelajari berkaitan dengan perencanaan pengembangan strategi dan metode pembelajaran. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas berkaitan dengan perencanaan pengembangan media pembelajaran. Tentu hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses pendidikan, di dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu penting untuk kita betul-betul memahami materi ini. Untuk itu mari kita ikuti bersama-sama, ya, teman-teman perhatikan, ya, pahami materi yang akan saya sampaikan. Bagian yang pertama ini berkaitan dengan pengertian media pembelajaran. Kalau kita lihat secara etimologi atau secara makna bahasa, kata media itu berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, atau bisa berarti juga perantara atau pengantar. Ini makna secara bahasa atau etimologi. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, media merupakan segala sesuatu yang dapat bergerak, yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk terjadinya suatu proses komunikasi. Nah, oleh karena itu maka bisa kita pahami dalam konteks pembelajaran, media itu merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dari makna ini dapat kita pahami bahwa media memiliki peranan penting dalam proses kegiatan pembelajaran supaya tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk dapat memahami media pembelajaran secara lebih dalam, maka kita perlu mengetahui juga hakikat dari media pembelajaran ini. Media pembelajaran secara hakikat itu terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, media bermakna perantara, dan yang kedua bermakna mediasi. Kemudian juga media pembelajaran apabila kita pahami secara garis besar adalah merupakan manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Kemudian secara khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Inilah hakikat dari media pembelajaran. Selanjutnya, yang perlu kita pahami di dalam merencanakan pengembangan media pembelajaran yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran itu secara umum terdiri dari 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi eksplanasi. Apa itu fungsi eksplanasi? Yaitu suatu media pembelajaran dapat membantu menjelaskan konsep keilmuan yang sedang atau akan dikaji
dalam suatu proses pembelajaran. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi mediasi. Apa itu fungsi mediasi? Yaitu apabila dalam interaksi peserta didik dengan pendidik dimediasi oleh suatu media pembelajaran, maka media pembelajaran berfungsi untuk memediasi interaksi peserta didik dengan pendidik. Dan yang terakhir adalah fungsi efisiensi, yaitu alokasi waktu yang digunakan dapat secara efisien dimanfaatkan secara optimal karena peserta didik dan pendidik berinteraksi menggunakan bantuan media pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas berkaitan dengan apa manfaat yang dapat diperoleh ketika dalam proses pembelajaran guru memaksimalkan, memanfaatkan media pembelajaran. Setidaknya ada 4 manfaat yang bisa dirasakan ya ketika kita dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran tentu dengan baik dan tepat ya. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Dan yang keempat, peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, hal ini menunjukkan betapa perlu ya, penting kita menggunakan media dengan tepat, dengan baik karena dia memberikan manfaat yang sangat besar bagi proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas berkaitan dengan jenis-jenis media pembelajaran. Tentu dengan kemajuan teknologi saat ini, media-media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru tentu semakin bervariatif. Namun secara umum, jenis-jenis media pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu audio. Audio ini yaitu merupakan media yang dapat digunakan yang melibatkan fungsi pendengaran dalam pembelajaran seperti rekaman suara. Kemudian yang kedua yaitu visual, yaitu media pembelajaran yang penggunaannya melibatkan indera penglihatan seperti gambar, bahan kajian, alat pendidikan edukatif, dan lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah audio visual. Panduan teknologi yang melibatkan fungsi pendengaran dan indera penglihatan adalah audio visual, seperti video, TV, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian adalah teknologi interaktif. Dengan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, teknologi dapat membantu secara interaktif dalam mendukung proses pembelajaran, seperti smartphone dengan fasilitas video call, TV, dan lain sebagainya. Inilah jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian, di dalam kita merencanakan atau memilih media pembelajaran, terdapat prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang kedua ada prinsip taraf berpikir siswa. Yang ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Yang kelima adalah kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, fleksibilitas atau pelenturan media pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah keamanan penggunaan media pembelajaran. Kemudian hal yang tak kalah pentingnya sebagai seorang guru ya, PAI dalam konteks ini, kita juga harus memperhatikan atau up to date perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, begitu juga dalam pemanfaatan media pembelajaran. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
media pembelajaran yang bisa digunakan dan dimanfaatkan tentu akan semakin variatif. Nah, di antara media-media pembelajaran yang bisa digunakan, ya, media yang berbasis IT dalam pembelajaran PAI, di antaranya yang pertama adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom ini adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah aplikasi e-learning, ya, pembelajaran dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah Google Meet. Google Meet ini merupakan sebuah aplikasi video conference atau biasa juga disebut dengan meeting online. Yang ketiga adalah Zoom Cloud Meeting. Itu sebuah media pengajaran daring yang berupa aplikasi yang mempunyai fitur konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video obrolan online. Kemudian YouTube, ya, yaitu merupakan situs website media sharing video online yang terbesar dan paling populer di dunia internet. Dan yang kelima adalah WhatsApp, merupakan aplikasi pesan instan untuk smartphone dengan menggunakan jaringan internet. Nah, ini di antara media-media berbasis IT yang bisa dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran PAI. Terakhir, sesuai dengan konteks mata kuliah kita yaitu perencanaan pembelajaran PAI, maka dalam kita memanfaatkan atau menggunakan media dalam proses pembelajaran PAI, maka kita juga harus merancang sebuah perencanaan. Sehingga apa? Media yang kita pilih, media yang kita tentukan dan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran dapat betul-betul memberikan kontribusi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan, ya, penggunaan atau pengembangan media pembelajaran ini ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menyiapkan, ya, atau merencanakan proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu penggunaan media pembelajaran itu dapat didasarkan pada strategi pembelajaran yang dipilih. Karena strategi pembelajaran biasanya membutuhkan penggunaan media pembelajaran. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, penggunaan media pembelajaran dapat langsung ditetapkan tanpa berdasarkan pada strategi pembelajaran. Karena juga biasanya penggunaan media pembelajaran itu justru membutuhkan strategi pembelajaran tertentu. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga dalam merencanakan, ya, dalam pemilihan atau penggunaan media pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran dapat didasarkan pada kedalaman dan keluasan dari materi yang akan kita ajarkan. Dan yang keempat, penggunaan media pembelajaran dapat digunakan apabila mendukung proses pembelajaran yang praktis dan tidak membahayakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Ini 4 cara dalam merencanakan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Kemudian, mengakhiri video pembelajaran ini, ya, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa supaya apa yang telah saya sampaikan ini bisa lebih dipahami, bisa lebih dikuasai, ya, oleh mahasiswa. Maka saya akan memberikan tugas, ya. Di tugasnya berkaitan dengan mahasiswa melakukan wawancara, ya, dengan guru yang ada di sekitar rumah kalian, oleh orang tua, oleh kakak kalian atau tetangga kalian, ya, yang berprofesi sebagai seorang guru. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian harus menggali informasi terkait dengan perencanaan pembelajaran yang mereka lakukan, ya, yang guru tersebut lakukan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut Anda analisis. Hasil wawancara itu kemudian Anda analisis, ya, apa jenis media yang digunakan, ya.
Kemudian Anda juga menganalisis apakah pemilihan media pembelajaran tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip ya dalam penggunaan atau pemilihan media pembelajaran. Dan yang terakhir, apakah proses perencanaannya sudah benar dan atau belum. Ini tugas yang harus kalian kerjakan, ya tugas dibuat dalam kertas HPS atau kertas double folio dengan tulis tangan, dikumpul pada pertemuan yang akan datang tanggal 12 November 2024. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa, khususnya dalam konteks pengembangan media pembelajaran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.